11 tahun Rasulullah bertugas sebagai Nabi, kemudian beliau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Orang kafir tidak percaya, orang munafik, ahli kitab, bahkan paman beliau Abu Jahal pun tidak percaya. Sebelas tahun Rasulullah bertugas sebagai Nabi, kemudian beliau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Orang kafir tidak percaya, orang munafik, ahli kitab, bahkan paman beliau Abu Jahal pun tidak percaya. Omong kosong dongeng apa yang engkau lakukan ini Muhammad? Jarak 1500 km dari Masjidil Haram di ilal Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina itu, nenek moyang kita ini berjalan 40 hari 40 malam. Antum kisahkan, katanya antum cuma minal lailah, separuh malam. Jadi logika ini memang kekecilan kalau menerima hal itu. Kebetulan bangsa kita ini sekarang ini memang lagi kehilangan akal, lagi kurang waras. Jadi memang harus diwaraskan dengan konsep iman ini. Saya baru pulang dari Medan. Tadi pas turun dari pesawat, saya jumpa sama ini loh, pemain dari Barcelona, Messi. Ya, Messi. Nah, saya ketemu tadi di bandara. Waalaikumsalam. Antum loyo sekali nih. Iya, ini habis main dengan Persija. Memang agak pincang beliau, agak kakinya engselnya lagi hampir lepas, dihantam oleh Bambang Pamungkas. Lu ngapain main di Persija? Iya kan, memang beberapa minggu ini saya konsennya ke Indonesia untuk mengajarkan orang Indonesia main bola. Sebenarnya antum harus bersihin mes, karena antum ini kan sudah profesional. Oh enggak, dan saya harus main terus. Jangan, kalau sudah tua istirahat, mungkin jadi wasit, jadi pelatih, atau jadi apalah. Jadi waktu saya cerita ini, kira-kira di kepala ibu bapak apa yang ada? Bohong. Dia omong kosong, masa Messi datang bermain sama Persija. Itulah cerita yang dibawa selama ini. Ibu bapak perhatikan, saya sampaikan tadi. Orang kafir, orang Abu Jahal, pamannya Rasulullah, orang munafik, mereka bertanya, apa betul Muhammad kau ke sana? Jadi kontroversi di kalangan bahkan umat Islam sendiri. Apakah Rasulullah menembus Sidratul Muntaha itu dengan badannya atau hanya jiwanya? Kalau hanya dengan jiwa, ruhnya, berarti Rasulullah mimpi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Ruh dan jiwa dengan tubuh Rasulullah diangkat oleh Allah. Ini cerita beneran. Makanya pada waktu itu mereka tanya kepada Abu Bakar, apakah engkau percaya Abu Bakar kisah yang diceritakan oleh Muhammad? Kata Abu Bakar, lebih dahsyat daripada ini dicerita, saya percaya. Pada waktu itulah Abu Bakar diberi marga Waloni, salah Siwan juga, salah Nasution juga sama, diberi marga Abu Bakar Siddiq, jujur. Kalau bicara jujur, kalau berkata jujur. Ibu bapak saya tampil ini dalam keadaan kondisi kurang sehat, karena seminggu lebih saya baku hantam di Medan dan Riau sana.
Saya keliling Indonesia ini kan pakai mobil saya tinggal di Wanara karena mengingat jadwal malam ini. Jadi apa yang dikatakan, yang disangkakan oleh orang kafir dan munafik terhadap Rasulullah, inilah kejadian fakta politik yang tengah berlangsung dalam kehidupan umat Islam. Jadi ketika saya cerita tentang ketemu Messi, di kepala Bapak Ibu, masa ketemu Messi pakai salam? Messi kan kafirun. Oh jangan ya, non. Ya ayyuhal non muslim. Bohong. Apa lagi orang-orang Al-Quran ini kalau bukan bohong? Yang di kepala jamaah bohong nih Yahya ini. Memang betul, nggak mungkin saya ketemu Messi. Cerita omong kosong. Nah inilah yang ditebarkan di masyarakat. Cerita omong kosong. Infrastruktur dunia saja nggak selesai, apa lagi infrastruktur langit. Bahkan saya dengar Pak, pengangguran mau dibayar tuh, pegawainya kagak dibayar. Banyak yang saya ketemu Abu Bekar di Batam dari Makassar, mau kemana Ji? Ini Ustaz mengurus nih masalah pembayaran ke apotik belum selesai, apalagi pengangguran. Jauh kali ya. Jadi cerita-cerita begini ini nggak percaya orang. Sama dengan kisah para nabi, Musa membelah laut. Logika kita tidak terima, tapi terjadi fakta. 4 pemuda tidur di dalam gua 309 tahun bersama seekor anjing. Inilah mukjizat yang Allah letakkan. Orang kafir lupa bahwa Rasulullah sampai menembus Sidratul Muntaha itu dikatakan oleh Al-Quran Subhanallazi, artinya dimulai dengan isim yang mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Dia berjalan dengan kecepatan buruk bigal itu seperti kecepatan kilat. Ibu bapak bayangkan 150 juta kilometer jarak antara matahari dengan bumi. Cahaya dari matahari menembus bumi itu sampai ke bumi memakan waktu 8,3 menit. Kecepatan kilat itu separuh daripada kecepatan cahaya. Rasulullah berkata, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Berarti separuhnya berapa itu? Kalau 3 menurut Albert Einstein, gaya revitalisasi itu bahwa kecepatan cahaya itu 299.000 per kilometer per detik. Rasulullah itu minal laila. Kalau minal laila berarti separuh malam, setengah malam, sepenggal malam, 6 jam. Dikali saja. Kalau kecepatan cahaya 300.000 kilometer, berarti kecepatan kilat itu 150.000 kilometer per detik. Ini tuh orang kafir tidak terima. Dan semua nabi itu kalau datang buat mujizat. Nabi Isa bangunkan orang mati. Jadi orang sudah mati bangun. Nabi Ibrahim digoreng dalam periuk berdidi, kagak luka, tidak mati. Nabi Musa membelah laut, terbelah laut. Itulah ridho, itulah kehendak Allah yang terjadi. Di akhir-akhir ini orang sudah nggak percaya begitu-begitu. Makanya kita pada khawatir semua ini. Mau menang ini Prabowo? Ibu bapak, kontestasi politik ke depan itu bukan pilpres, bukan kontestasi politik. Sadarlah bahwa itu adalah pertarungan antara hak dan batin. Siapa menang, berarti dia di pihak yang benar. Siapa kalah, berarti dia ternyata adalah batin. Begini saya sampaikan, nggak percaya ini. Bagaimana kalau Prabowo kalah? Mana dasar keimanan kita menerima Isra wal Mi'raj? Memang berat. Saya di Solo saya katakan,
sekalipun diundang iblis dari kerak neraka paling dalam bertanduk 20, tetap Jokowi kalah di tahun 2019. Ibu bapak nggak percaya? Jaga TPS itu, bila perlu videokan. Jangan kita sesama Muslim lalu saling mau diadu domba, jangan. Ya, ini permainan sudah high class political, permainan politik tingkat kelas tinggi, mengaduk-aduk sesama bos. Saya masih umur 9 tahun di kampung, pernah saya curi perahunya seorang pensiunan marinir dengan teman saya 4 orang. Kami memancing di laut. Ini marinir ini orangnya kejam, pensiunan marinir. Kami curi perahunya, masih anak kecil saya, berumur 9 tahun. Kami bawa perahunya ke tengah-tengah laut. Sampai di tengah laut, kami tahu berenang tapi tidak mahir berenang. Datang ombak, air mulai pasang, panik. Teman saya bilang, bagaimana kalau kita tenggelam? Enjoy, relax. Tenang saja, jangan banyak gerak. Dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan yang tidak menentu, karena sudah diancam oleh keadaan di sekitar. Itulah konteks judul daripada petahana. Pelajar politik sedikitlah, supaya kita optimis bukan pesimis. Karena menerima kenyataan iman ini, aplikasi dan realisasinya adalah konteks hidup yang nyata, bukan di awan-awan, bukan di awan-awan. Yakin 1000%.